Shalom bagi kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan beginilah bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, tantangan hidup, kesulitan sudah menjadi bagian selama kita berada dalam dunia yang berdosa ini. Tapi langkah selanjutnya adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi kesulitan dan tantangan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Maka mari belajar dari kisah Daniel ini. Sebagaimana di dalam kesaksian iman, kesaksian hidupnya, ada hal yang ingin kita lihat, ada hal yang ingin kita teladani. Suatu waktu, saudara-saudara yang terkasih, Daniel yang sudah memiliki jabatan tinggi di dalam suatu pemerintahan pada saat itu, tapi banyak orang yang tidak menyukai keberadaannya. Banyak orang karena ketidaksukaan kepada Daniel sebagai umat Tuhan, maka banyak di antara mereka berencana untuk menyingkirkan Daniel. Mereka menggunakan segala cara membuat cerita bohong kepada raja pada saat itu demi menyingkirkan Daniel dari tengah-tengah mereka. Maka hal ini pun sudah sampai kepada Daniel. Maka dalam firman Tuhan tadi dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Saudara-saudara terkasih, begitu heran ketika kita melihat Daniel sudah mendengar kesepakatan bahkan rencana jahat orang-orang di sekitarnya. Bukannya dia melabrak, bukannya dia mendatangi mereka, tapi satu hal yang ia lakukan dan menarik untuk kita renungkan, ketika ia mendengar, ia pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Maka firman Tuhan jelas berkata, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Wow, ini hal yang sungguh luar biasa boleh kita lihat di dalam perjalanan kehidupan Daniel. Ia mendengar berita penangkapannya, ia mendengar rencana jahat orang-orang di sekitarnya. Tapi satu hal yang sangat penting ia lakukan, bukan membenci atau bukan menghakimi atau bukan melabrak atau bukan menyakiti balik orang-orang yang berencana jahat kepadanya, tapi terlebih dahulu ia datang kepada Tuhan, ia berdoa, berlutut dan memuji Tuhan seperti yang biasa ia kerjakan. Suatu keputusan yang pas dan keputusan yang tepat ia lakukan. Ia terlebih dahulu datang kepada Tuhan, pencipta, pemilik dan penguasa kehidupannya. Sebab sekalipun orang-orang berencana jahat di dalam kehidupannya, tapi ia percaya memiliki Allah yang agung dan perkasa, yang sanggup membela kehidupannya selama ia masih terus hidup di dalam Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupannya, bagaimana Daniel pada akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa, dan orang berpikir bahwa Daniel akan mati ditelan oleh singa yang sudah kelaparan. Tapi pada pagi harinya mereka penasaran melihat bagaimana kondisi Daniel. Tapi dengan sangat terkejut mereka menyaksikan Daniel tetap dalam keadaan sehat dan tidak terluka sedikit pun. Oleh karena ini suatu kesaksian yang besar bagi mereka yang menyaksikan dan termasuk bagi kehidupan kita. Kalau sudah Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita, maka tidak ada siapapun yang cukup kuat, maka tidak ada kuasa apapun yang cukup mampu untuk menyakiti atau untuk mendiskriminasi kita sebagai umat Tuhan. Maka langkah yang mau kita pelajari adalah dalam kehidupan ini, mari terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Tanpa relasi ini, maka di dalam kesulitan hidup ini kita akan terus berputus asa. Kita akan menyerah di dalam perjalanan ini. Bahkan mungkin kita tidak akan menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Kita akan terus mengeluh di dalam perjalanan ini. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Milikilah relasi dengan Tuhan. Milikilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
melalui doa, penyembahan, persekutuan kita setiap hari. Maka dengan persekutuan ini bukan berarti kita akan bisa menyelesaikan semua masalah kita, bukan berarti masalah tidak ada dalam perjalanan hidup kita, melainkan ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru, ada ketenangan, dan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Maka apapun yang kita alami, kita mampu melewati satu tahap demi tahap, kita mampu melewatinya dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan karena kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa, sehingga kita bisa melewati kesulitan hidup ini. Maka dari itu sekali lagi, mari kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Milikilah hidup persekutuan dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, akan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita renungkan boleh menolong kita, mengingatkan kita di dalam kehidupan ini hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga relasi dengan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.